Ta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sosok seorang sahabiah yang bernama Kabsyah binti Rafi'. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kabsyah binti Rafi'. Beliau adalah seorang dari ibu sahabi yang sangat luar biasa, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Di mana Sa'ad bin Mu'ad ini, teman-teman, subhanallah, ketika beliau wafat, maka 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya. Ketika putranya Kabsyah bin Rafi', yaitu Sa'ad bin Mu'ad, meninggal dunia, maka arasy-Nya Allah tergoncang karena kemuliaan yang ada dalam diri Sa'ad bin Mu'ad, subhanallah. Dan tidak ada sosok lelaki hebat dimanapun berada kecuali di belakangnya ada sosok ibu yang hebat, ada sosok istri yang hebat, dan semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hari ini belajar bagaimana atau siapa sosok Kabsyah bin Rafi' sebenarnya, sehingga beliau mampu mendidik anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang Allah. Kabsyah bin Rafi' adalah seorang wanita yang sangat-sangat mulia, seorang wanita yang sangat-sangat tegar. Ketika diberitahu kepadanya bahwasanya anaknya syahid, maka Kabsyah bin Rafi' pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kabsyah bin Rafi' ini, teman-teman, kalau kita lihat garis nasabnya, ini beliau berasal dari suku Bani Ashhal, dan beliau terkenal kunyahnya dengan panggilan Ummu Sa'ad, karena anak beliau Sa'ad bin Mu'ad adalah di antara putra yang sangat beliau cintai. Dan Kabsyah bin Rafi' ini, kalau kita tarik garis nasabnya, maka kita akan menemui bahwasanya beliau berasal dari Al-Ansar, dari suku atau dari kabilah Ansar. Sa'ad Kabsyah bin Rafi' bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abzdar Al-Khudriyah Al-Ansariyah. Subhanallah, teman-teman. Kabsyah bin Rafi' ini Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah berikan anak-anak yang mulia, anak-anak yang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Kabsyah bin Rafi' ini adalah wanita yang pertama-tama berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi kita pernah dengar ya bahwasanya ada wanita-wanita yang memang mereka termasuk golongan wanita-wanita pertama yang berbaiat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Kabsyah bin Rafi' atau Ummu Sa'ad. Di antaranya adalah Ummu Amir bin Yazid bin Sakan. Dan di antara wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW yang pertama kali, di antaranya adalah Hawa binti Yazid bin Sakan. Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia. Karena mereka dengan kejernihan hati yang Allah berikan, mereka menerima apa yang Rasulullah SAW bawa. Subhanallah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabi, seorang duta Islam yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah ke kota Madinah An-Nabawiyah, ke kota Yathrib kala itu. Maka Mus'ab bin Umair termasuk dari duta Islam yang sangat pintar dalam berdakwah. Subhanallah. Dan kita tahu sosok Mus'ab bin Umair itu, teman-teman, kalau kita lihat sirahnya beliau berasal dari kalangan bangsawan, dari orang yang kaya raya ya, dari ibunya, dari keluarganya itu orang yang kaya raya. Sampai Mus'ab bin Umair itu sebelum beliau masuk Islam, kalau beliau berjalan, parfumnya Mus'ab bin Umair itu bisa dikenali. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mencium parfum, jadi parfumnya tuh bukan parfum pasaran ya teman-teman, pasti mereka mengetahui ini parfumnya Mus'ab bin Umair, atau Mus'ab bin Umair telah berjalan ya di tempat ini membawa bekas ya. Masya Allah, itu saking mahalnya parfumnya Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Dan Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam, teman-teman, Masya Allah, beliau siap
dengan apa yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya Mus'ab bin Umair ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi orang-orang di Yasrib, ya, dari kabilah-kabilah yang ada di Yasrib. Maka subhanallah, Mus'ab bin Umair pun akhirnya dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau akhirnya pergi ke kota Madinah, ya, untuk berdakwah. Dan subhanallah, Allah berikan kepada Mus'ab bin Umair ini, teman-teman, untuk bisa menyampaikan dakwah dengan kemudahan. Subhanallah. Jadi beliau terkenal dengan akhlaknya yang mulia, dan beliau pun termasuk orang-orang yang tahu betul bagaimana cara berdakwah, bagaimana mendekati audiens, bagaimana mendekati orang-orang yang akan diajak berbicara. Masya Allah, ini sebagai bekal kita, ya, seorang da'i atau seorang da'iyah. Ini diantara yang harus kita lakukan adalah kita mengenal bagaimana mad'u kita, bagaimana audiens kita. Ya, termasuk di antaranya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini benar-benar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mus'ab bin Umair untuk ke kota Yathrib, maka Mus'ab bin Umair, ya, berdakwah dengan penuh hikmah. Dan subhanallah, di antara orang yang terpesona dengan dakwah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, ya, bukan dengan kekerasan, ya, dengan kelembutan pastinya. Maka di antara yang masuk pertama kali mau mengenal Islam di antaranya adalah As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah ini, teman-teman, satu kabilah, satu suku dengan Sa'ad bin Mu'ad. Dia As'ad bin Zurarah, ketika sudah masuk Islam, beliau akhirnya menjadi temannya Mus'ab bin Umair, mendampingi Mus'ab bin Umair dalam berdakwah. Subhanallah. Dan ini sudah sunnatullah, teman-teman. Dimanapun kita berada, yakinlah Allah akan beri kepada kita semuanya orang terbaik dari hambanya. Yakinlah ketika kita ingin berdakwah ke sebuah tempat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuatkan hati kita, dan Allah akan berikan kepada kita kejutan-kejutan. Di antara kejutannya, Allah berikan seseorang yang bisa menemani kita dalam berdakwah. Subhanallah. Di Mus'ab bin Umair, alhamdulillah, ya, Allah berikan teman di dalam berdakwah. Di antaranya adalah As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini adalah seorang yang memiliki kemuliaan di kaumnya, Masya Allah. Sampai-sampai diceritakan dalam banyak kitab-kitab sirah, ya, ketika Mus'ab bin Umair, beliau sedang duduk-duduk bersama As'ad bin Zurarah, ya, dan beliau ketika itu berada di perkampungan Bani Abdul Ashhal, ya, perkampungannya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini putranya Kabsyah bin Rafi', ya. Dan ketika itu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair memasuki kebun milik Bani Za'far. Terdengarlah berita tersebut ke telinganya Sa'ad bin Mu'ad. Dan kala itu Bani Ashhal, teman-teman, dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Jadi Bani Ashhal ini kabilah yang luar biasa, ya, kabilah yang sangat-sangat disegani oleh kaumnya dan banyak kaumnya. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad, ya, mengutus di antara kaumnya untuk menemui As'ad bin Zurarah dan berpesan kepada utusannya itu agar mereka berhenti untuk mendakwahi suku Bani Ashhal. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad tidak langsung berkata kepada As'ad bin Zurarah, ya, untuk langsung bertemu dan mengatakan kepada As'ad bin Zurarah untuk berhenti mendakwahi mereka? Karena ternyata As'ad bin Zurarah ini masih ada tali kekerabatan. Jadi nggak enak, ya. Masih dekat kekerabatannya. Di Sa'ad bin Mu'ad tidak enak kalau langsung berbicara dengan As'ad bin Zurarah, ya, karena ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dia, As'ad bin Zurarah ini sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad, kalau seandainya aku itu tidak ada kekerabatan dengan As'ad bin Zurarah, maka kata Sa'ad bin Mu'ad, aku sendiri yang akan menghadapinya. Tapi karena ada jalur kekerabatan, maka As'ad bin Zurarah menyuruh Usaid, ya, yang menjadi utusan adalah Usaid bin Khudair, untuk menemui Sa'ad bin Mu'ad dan menemui As'ad bin Zurarah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Usaid ini berjumpa dengan Mus'ab bin Umair,
Maka Mus'ab mengatakan kepada utusan ini untuk bisa duduk sejenak ya. Yuk kita berbincang dengan kepala dingin. Dan ketika itu Usaid dia sudah berdiri dengan rona muka yang luar biasa ya. Sampai-sampai tombaknya itu ditancapkan ke tanah dan mengatakan kepada Mus'ab bin Umair ya, apakah kalian hendak membodohkan orang-orang yang lemah di antara kami ya? Kalau memang kalian ingin membodohkan orang-orang lemah di antara kami, maka pergilah. Subhanallah teman-teman, Mus'ab bin Umair itu dengan kesabaran, dengan kelembutan ketika berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, beliau sabar. Ketika dikata-katai begitu, Mus'ab bin Umair tidak lantas marah, tidak. Tapi Mus'ab bin Umair dengan kesabarannya, dengan kepala dinginnya, beliau mempersilahkan duduk, ya, mempersilahkan duduk Usaid dan mengatakan, wahai Usaid, aku akan berkata sesuatu kepadamu. Jika memang ya apa yang saya katakan itu membuat engkau menerimanya, maka silahkan terima. Tapi kalau memang apa yang nanti saya katakan itu tidak engkau terima, maka boleh engkau pergi. Maka Usaid pun mengatakan bahwasanya engkau wahai Mus'ab telah berbuat adil. Jadi dalam berdakwah teman-teman kita tidak boleh memaksa. Mad'u kita, audiens kita untuk ikut pendapat kita. Untuk langsung ikut apa yang kita ucapkan. Tugas kita para da'i, tugas kita para da'iyah adalah hanya menyampaikan kebenaran. Diterima atau tidaknya kebenaran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu sedih kita. Ketika dakwah kita belum diterima, maka kita doakan mad'u kita. Ketika dakwah kita diterima oleh para mad'u, kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk menerima dakwah kita. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada mad'u kita. Bukan semata-mata karena kita jago dalam berkomunikasi. Bukan semata-mata karena kita jago dalam melafadzkan ayat-ayat Al-Quran. Bukan. Tapi semata-mata itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Mus'ab pun mulai menjelaskan Islam ya kepada Usaid, ya membacakan ayat-ayat Al-Quran ya kepada Usaid bin Khudair. Dan subhanallah kata Mus'ab ketika itu dia berkata, demi Allah kata Mus'ab, aku itu sudah melihat ketika dibacakan Al-Quran kepada Usaid, perubahan yang ada di mukanya Usaid. Yang tadinya garang, yang tadinya tuh sudah mau marah, itu subhanallah setelah Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran teman-teman, Usaid bin Umair tuh wajahnya tuh mulai teduh, ya subhanallah. Ini luar biasa efek ayat-ayat Al-Quran itu subhanallah ya akan merasuk ke dalam jiwa-jiwa yang bersih. Maka subhanallah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Usaid bin Khudair dan Usaid bin Khudair mengatakan kepada Mus'ab ya, kalau aku ingin masuk ke agamamu ya, ke agama Islam apa yang harus saya lakukan? Maka Mus'ab pun mengatakan mandilah, bersihkan pakaianmu, kemudian ucapkan syahadat. Ya, subhanallah. Baru setelah mengucapkan syahadat, baru kemudian kamu salat. Maka subhanallah teman-teman, atas pertolongan Allah, Allah berikan kemudahan dalam dakwanya Mus'ab bin Umair. Usaid pun langsung mandi, membersihkan badannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan salat. Masya Allah. Kemudian Usaid setelah masuk Islam, ya subhanallah, dia bersegera untuk pulang ke kaumnya, menemui Sa'ad bin Mu'ad. Ya, menemui Sa'ad bin Mu'ad dan menceritakan apa yang dialaminya. Beliau mengatakan di sana ada seseorang ya, jika kamu mau mengikuti seruan kalian ya, maka kamu bisa masuk dan ceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Masya Allah. Maka Masya Allah Sa'ad bin Mu'ad juga menjadi orang yang penasaran ya, penasaran kira-kira ada apa, kenapa Usaid kok pulang-pulang jadi berubah gitu ya. Harusnya mengingatkan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, tapi ternyata ketika pulang dia berubah. Maka Sa'ad pun akhirnya menemui Mus'ab bin Umair. Dan subhanallah teman-teman, apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair kepada Usaid, maka dilakukan juga kepada Sa'ad bin Mu'ad. Mus'ab mengatakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ya karena tahu Sa'ad itu adalah pemimpin kabilah, ya maka Mus'ab juga menghormati Sa'ad bin Mu'ad ya, memuliakannya. Karena memang beliau adalah seorang pemimpin di kabilahnya, di sukunya, Masya Allah. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Kalau kita pergi ke sebuah tempat di mana kita tahu di situ ada pemimpin kaum gitu ya, pemimpin kaum dalam sebuah suku, maka kalau kita perlu kita baiki dia. Kenapa kita harus melakukan hubungan baik kepada ketua suku? Karena kalau dia masuk Islam,
kalau dia diberikan hidayah oleh Allah, kalau ketua suku ini diberikan hidayah Allah, maka semua kaumnya pasti masuk Islam. Dan ini benar yang terjadi kepada Sa'ad bin Mu'ad. Saya jadi teringat teman-teman kejadian beberapa silam yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu, ya. Ketika kami masih tinggal di daerah Yaman, di negara Yaman, itu kami mendapati syekh kami, beliau Masya Allah ya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau memiliki seorang anak, anaknya solih, hafal Al-Quran ya. Kalau dari mukanya juga Masya Allah ya, tampan, gagah, wah Masya Allah luar biasa. Masya Allah putra pertamanya itu Masya Allah. Subhanallah teman-teman, beliau menikahkan putra beliau dengan anak atau dengan putri ketua suku yang ada di tempat beliau tinggal. Subhanallah, bisa dibayangkan enggak? Beliau punya anak nih, punya anak yang beliau banggakan ya, lulusan sebuah universitas ternama di Saudi Arabia ya, Masya Allah. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh putranya, yang Allah berikan kepada putranya. Tapi karena yang beliau timbang adalah urusan dakwah, maka beliau menjodohkan putra beliau dengan putri pemimpin kabilah itu. Subhanallah. Dan pemimpin kabilahnya dari Badui, dari suku pedalaman. Saya tahu, saya mengenal ya bagaimana wanita tersebut ya. Kita tahu yang namanya kabilah pedalaman itu dari pendidikan saja mereka tidak tamat SD ya. Subhanallah. Tapi subhanallah Syekh ini luar biasa. Menurut saya beliau orang yang sangat-sangat cerdas, Masya Allah Tabarakar Rahman. Yang beliau pikirkan bukan hanya bagaimana putranya itu mendapatkan wanita yang cantik, bagaimana putranya itu mendapatkan wanita yang cerdas, bukan. Tetapi yang beliau pikirkan itu adalah maslahat ke depan, ya, manfaat ke depannya. Beliau orang yang sangat memikirkan kalau seandainya putri kabilah itu ya berhasil untuk dijadikan mantu oleh beliau, maka pastinya kan ketua kabilah itu akhirnya jadi merasa dimuliakan ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ini diantara metode dalam berdakwah ini seperti ini. Jadi kalau memang ada sebuah kabilah, di situ ada pemimpinnya, maka kita berbuat baik kepada pemimpin tersebut ya. Karena nanti dampak yang akan didapatkan ketika kita berhasil untuk berbuat baik kepada mereka dan Allah berikan hidayah, maka seluruh kaumnya pun akan masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang terjadi kepada Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah, Allah berikan kelembutan hati, ya subhanallah, menerima cahaya Islam, menerima hidayah, subhanallah. Dan akhirnya Sa'ad pun ya teman-teman masuk ke dalam Islam, subhanallah. Kemudian ketika Sa'ad pergi ke kaumnya, ya ke Bani Ashhal, dan beliau menyampaikan kepada kaumnya, kata beliau, siapapun di antara kalian, ya, baik laki-laki maupun perempuan, kata Sa'ad nih ya, kata beliau, tidak boleh berbicara denganku kecuali jika kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dibayangkan gak sih teman-teman? Kaum yang selama ini menjadikan pemimpinnya sebagai seorang idola, sebagai seorang yang dicintainya. Apapun yang pemimpinnya itu katakan, pasti kaumnya tuh akan ikuti. Nah tiba-tiba pemimpinnya tuh bilang gak boleh bicara sama saya kalau kamu belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka subhanallah pada sore harinya hampir semua, bahkan semua dari suku Bani Ashhal itu masuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Ya luar biasa ini Sa'ad bin Mu'ad ini. Masya Allah. Hingga kata Mus'ab bin Umair ya, hingga setiap rumah yang ada di perkampungan itu, pasti setiap rumah itu pasti ada laki-laki dan wanita yang masuk Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Di perjuangan Mus'ab bin Umair dalam berdakwah itu luar biasa ya. Masya Allah, meninggalkan ibunya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan kepingan-kepingan dunianya, meninggalkan baju bagusnya, meninggalkan parfum yang luar biasanya. Tapi Allah bayar kontan dengan dimudahkannya Mus'ab bin Umair dalam berdakwah. Dan banyak yang masuk ke Islam ya lewat jalur Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu penduduk ya kota Madinah, penduduk kota Yasrib ketika itu subhanallah mereka itu sudah sangat merindukan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya mereka ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saking rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena setiap hari Mus'ab bin Umair menceritakan keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW, menceritakan indahnya Islam, indahnya akhlak Rasulullah SAW, sampai mereka itu sudah rindu banget kepada Rasulullah SAW ya. Ya Rabb, bagaimana dengan mereka ya teman-teman kita yang sekarang saja ketika mendengar akhlak Rasulullah yang begitu indah, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, itu pengen rasanya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah mereka yang hidup pada zaman Rasulullah SAW lebih-lebih rindunya. Maka subhanallah teman-teman, ketika mereka mendengar ya kabar bahwasanya Rasulullah SAW itu akan datang ke kota Yasrib, maka mereka tuh setiap hari menunggu Rasulullah SAW. Jadi mereka lari teman-teman ya ke sebuah gurun ya. Mereka lihat dari ketinggian Rasulullah SAW sudah datang belum, sudah datang belum. Pagi mereka nunggu sampai sore Rasulullah belum datang. Balik lagi ke rumah, pagi begitu lagi ya. Menunggu kedatangan Rasulullah SAW dengan harap-harap cemas. Masya Allah. Jadi benar-benar mereka tuh rindunya tuh rindu banget nih ya. Sampai mereka harus berjalan ya menyambut Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu pula dengan Ummu Sa'ad. Ya, Ummu Sa'ad ini ketika tahu Sa'ad bin Mu'ad, putra tercintanya, masuk Islam, termasuk di antaranya Ummu Sa'ad pun masuk Islam. Dan Ummu Sa'ad ini teman-teman subhanallah termasuk wanita yang sangat merindukan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Sampai-sampai akhirnya ya ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, ya di kota Yasrib, maka semua penduduk kota Madinah kala itu, ya semua penduduk kota Yasrib kala itu, mereka bersuka cita meminta kepada Rasulullah SAW untuk tinggal di rumahnya, termasuk Ummu Sa'ad, termasuk Kabsyah bin Rafi. Ini juga meminta kepada Rasulullah SAW untuk bisa tinggal di rumah beliau. Subhanallah teman-teman, begitu cintanya mereka terhadap orang-orang berilmu, termasuk Rasulullah SAW ya. Beliau adalah orang yang sangat-sangat berilmu, sampai beliau tuh berebut ingin menjamu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar ya, bersama rombongannya. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sampai-sampai mereka tuh pengen rumah mereka itu disinggahi oleh Rasulullah SAW. Semua menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, singgah di rumahku, aku sudah mempersiapkan ini dan itu. Ya Rasulullah, nginep di rumahku. Semua hampir ya teman-teman penduduk kota Madinah termasuk Kabsyah bin Rafi ini menawarkan diri atau rumah mereka itu untuk dikunjungi atau disinggahi agar Rasulullah mau menginap di rumahnya. Masya Allah. Dan subhanallah ternyata Allah mentakdirkan rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang menjadi tempat tinggal atau tempat menginapnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini hikmahnya teman-teman. Kenapa Allah itu mentakdirkan, akhirnya Allah mentakdirkan Rasulullah SAW menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita tarik garis merah ya ke atas tuh, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari ini masih ada kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi begitu mulianya kekerabatannya, sampai-sampai ketika semua orang menginginkan Rasulullah SAW untuk menginap di rumahnya, ternyata pilihan Allah itu ada dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk seorang sahabi yang rumahnya dijadikan sebagai tempat singgah Rasulullah SAW. Subhanallah, Abu Ayyub juga teman-teman sangat bahagia ya. Sampai-sampai itu kalau kita tahu, kita tengok kembali bagaimana Abu Ayyub mempersiapkan semua kebutuhan Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau tinggal di bawah, saya tinggal di atas bersama istri saya, ya bersama keluarga saya. Dan ketika Abu Ayyub tuh tinggal di atas ya, beliau tidak bisa tidur. Beliau merasa tidak enak. Masa kita berjalan ya di atas kepala Rasulullah SAW katanya. Masa Rasulullah SAW ada di bawah, kita di atas. Pernah suatu hari itu air tumpah dari atas ya teman-teman. Abu Ayyub ini minta cepet-cepet istrinya, wahai istriku cepet ambilkan kain ya, kain. Dan istrinya mengambil kain sutra, dielap air dengan tujuan tuh biar airnya nggak netes ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan sampai-sampai Abu Ayyub itu nggak mau berjalan di tengah-tengah. Jadi di tengah rumahnya tuh nggak mau. Kata beliau, nanti kalau saya berjalan di tengah rumahku itu berarti melangkahi Rasulullah. Nepi, jalannya itu menepi ya. Masya Allah. Ini saking hormatnya kepada Rasulullah SAW ya. Masya Allah, saking memuliakan Rasulullah SAW. Jadi besoknya Abu Ayyub tidak enak, turun ya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah daripada saya nggak bisa tidur malam hari memikirkan kayaknya kok nggak memuliakan Rasulullah, maka Rasulullah tindak ke atas saya yang di bawah. Subhanallah. Jadi ini saking cintanya ya orang-orang Ansar ini benar-benar kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ketika Rasulullah SAW sudah tinggal di kota Madinah dan ketika itu berkecambuk perang Badar di tahun 2 Hijriah, maka putra-putranya Kabsyah bin Rafi' ini subhanallah mereka diberikan motivasi yang luar biasa oleh ibunya ya untuk ikut berjuang di medan peperangan ya. Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ya, Amr bin Mu'ad termasuk
mereka putra-putranya Kabsyah ini pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Subhanallah teman-teman, dan luar biasanya nih ya, ibu-ibu yang seperti Kabsyah bin Rafi' tuh bener-bener ya ketika putranya tuh mau pergi ke medan jihad, ke medan perang tuh, mereka bukan hanya doa ya, yang pasti ya seorang ibu tuh dimanapun, saya yakin dimanapun berada di muka bumi ini, yang namanya ibu itu pasti mendoakannya kebaikan untuk putra-putranya. Tidak ada ibu itu yang mendoakan kejelekan, itu sunnatullahnya tidak ada. Kecuali kalau setan mengganggu ibu tersebut, memberikan was-was, maka mungkin terucap sesuatu yang tidak baik untuk putranya. Tapi seluruh ibu yang ada di muka bumi ini, subhanallah, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu, ya seorang ibu, pasti mereka mendoakan banyak kebaikan untuk putra-putri beliau. Ya subhanallah. Termasuk Ummu Sa'ad. Jadi Ummu Sa'ad mendoakan putra-putranya agar mendapatkan kemenangan. Kalaupun tidak mendapatkan kemenangan berarti syahid di jalan Allah. Maka subhanallah, beliau benar-benar mendoakan putra-putranya, memberikan motivasi yang terbaik. Dan putra-putranya melaju dengan sangat luar biasa ya, berkecambuk di perang Badar, Masya Allah. Sampai-sampai nih teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman ya, ketika Rasulullah SAW ya, waktu itu meminta pendapat dari kalangan muhajir ya, dari kalangan muhajirin tuh termasuk diantaranya yang dimintain pendapat oleh Rasulullah SAW ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW dengan keadilannya teman-teman ketika itu meminta pendapat dari orang-orang Ansor. Dan subhanallah, yang terpilih oleh Rasulullah SAW seseorang yang dimintai pendapatnya, dan ini pilihan ya teman-teman, Rasulullah tuh nggak asal milih. Pasti Rasulullah SAW ketika memilih seseorang tuh punya banyak pertimbangan, subhanallah. Dan ternyata laki-laki yang terpilih, yang terbaik ya di antara laki-laki Ansar ketika itu oleh Rasulullah SAW itu dipilih adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ya, jadi Sa'ad bin Mu'ad ini subhanallah anaknya Kabsyah bin Rafi' adalah termasuk orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dimintai pendapatnya. Masya Allah, ini nggak sembarangan orang ya teman-teman. Dan subhanallah, ternyata Sa'ad bin Mu'ad ya dididik oleh ibunya, dididik oleh Kabsyah bin Rafi' ini menjadi seseorang yang sangat luar biasa dalam keberaniannya, dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya yang sangat cemerlang. Jadi kita bisa mengambil hikmah nih teman-teman. Kita sebagai seorang ibu, ya sebagai seorang ibu, dan suami kita sebagai seorang ayah, itu juga harus bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Di antara pendidikannya, berikan waktu kepada anak-anak kita untuk berpendapat, untuk beride. Karena jujur saja ya, terkadang kita sebagai emak-emak nih banyak sekali menyuapi anak-anak kita dengan berbagai macam perkataan yang kita miliki. Sudahlah, ini aja. Akhirnya anak-anak kita ndak bisa berpendapat, ndak bisa beride karena sudah diputus, sudah dihentikan ya. Kalau mereka mau berpendapat, kita bilang, ya sudah ini aja. Nah, berbeda dengan Kabsyah bin Rafi'. Kabsyah bin Rafi' ya mendidik Sa'ad bin Mu'ad untuk memukakan pendapat-pendapatnya. Subhanallah. Sampai akhirnya pendapat-pendapat Sa'ad bin Mu'ad itu didengar oleh Rasulullah SAW. Masya Allah ya, Masya Allah ya, ini luar biasa ya, Masya Allah. Nah, subhanallah teman-teman, kembalinya mereka dari peperangan Badar dengan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, Masya Allah. Kemudian di tahun berikutnya ada perang Uhud ya, masih ingat ada perang Uhud ya, ada perang Uhud. Dan subhanallah, ketika perang Uhud itu teman-teman ya, Kabsyah bin Rafi' beliau ikut bersama para wanita-wanita lainnya untuk ikut dalam peperangan Uhud. Jadi memang ikut pergi ya. Dan subhanallah, banyak termasuk diantaranya Ummu Atiyah, termasuk yang Kabsyah bin Rafi' ini ikut membantu para mujahidin Uhud ya, untuk mengobati lukanya, untuk memasaknya, Masya Allah. Jadi muslimah juga punya peran ya, dan pastinya syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalaupun mau pergi berdakwah ya, mau pergi berperang, wanita-wanita harus disertai dengan mahramnya ya, tidak asal sendiri pergi ya. Subhanallah. Dan ketika Kabsyah bin Rafi' ini ikut dalam perang Uhud teman-teman, kemudian beliau tuh ketika tahu bahwasanya kaum muslimin kalah dalam peperangan Uhud ini, yang beliau cari pertama kali itu teman-teman bukan putranya. Beliau mencari Rasulullah SAW. Beliau sangat mengkhawatirkan keadaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan keadaan putranya. Coba lihat, seorang ibu yang anaknya berjihad, sama-sama berperang di peperangan Uhud. Beliau, Kabsyah bin Rafi' ini,
Bukan berarti tidak mencintai putranya, bukan. Tetapi kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW itu melebihi kecintaan beliau kepada putranya. Subhanallah. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Kita saja nih sebagai seorang ibu terkadang anak-anak kita itu fitnah bagi kita ya. Terkadang cintanya kita kepada anak kita itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak dengan Kabsyah bin Rafi'. Kabsyah bin Rafi' yang beliau khawatirkan keadaan pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW selamat, benar-benar beliau itu bersyukur kepada Allah. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Kabsyah bin Rafi', asal melihatmu selamat, maka musibah yang menimpa apapun yang Allah berikan kepadaku itu terasa ringan bagiku. Lihat teman-teman, perkataan ini tuh berat loh. Perkataan yang dikatakan oleh seorang wanita, Kabsyah bin Rafi' yang mengatakan bahwasanya semua musibah yang ada di dunia ini, semua musibah yang Allah timpakan kepada diriku, katanya Kabsyah bin Rafi' itu tidak ada apa-apanya kalau aku bisa melihat engkau tuh selamat ya Rasulullah. Dan ini menunjukkan mutiara hikmah yang bisa kita ambil nih teman-teman dari apa yang dikatakan oleh Kabsyah bin Rafi'. Artinya ya, kita sebagai seorang muslimah harus bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada segalanya ya Masya Allah. Dan ini PR buat saya terutama ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, yuk bagaimana caranya agar Allah, Rasulnya, Islam itu lebih kita cintai daripada keluarga kita Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, di saat itu ya terdengarlah kabar bahwasanya Amr bin Mu'ad ini anaknya Kabsyah bin Rafi', saudaranya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, saudaranya Sa'ad bin Mu'ad ada yang namanya Amr bin Mu'ad. Dan ketika itu Amr bin Mu'ad syahid, gugur di medan jihad. Jadi pada waktu perang Uhud, Amr bin Mu'ad meninggal ya, syahid. Maka Kabsyah bin Rafi' pun sedih. Tapi bukan sedih kemudian menangis terus enggak. Beliau sedih ya, namanya fitrah seorang ibu pasti bersedih lah ya ketika kehilangan putranya. Tapi kemudian beliau akhirnya berbahagia, gembira ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Sa'ad ini, kepada Kabsyah ini dengan sebuah kabar gembira. Ya kata beliau, ya Ummu Sa'ad, ya Kabsyah, bergembiralah karena sesungguhnya orang-orang yang para syuhada Uhud itu mereka akan Allah jadikan sebagai penghuni-penghuni surga. Ya Allah akan dampingkan para syuhada Uhud ini di surganya kelak. Subhanallah. Dan kata Rasulullah SAW nih ya, memberi kabar kepada Kabsyah, para syuhada Uhud ini mereka bisa memberikan syafaat pada keluarga mereka. Subhanallah. Teman-teman, kita, saya dan Anda semuanya pasti berbahagia manakala diberikan kabar, sebuah kabar ya. Ada yang memberikan kabar ya, dan ini memberikan kabar kepada Kabsyah Rasulullah SAW ya. Wahai ibu, berbahagialah ya, Allah telah mengijabah doamu ya. Putramu syahid dan putramu akan memberikan syafaat kepadamu nanti. Ya Rabb, bisa dibayangkan gak teman-teman? Putra kita tuh memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita nanti gak ada di surga, putra kita yang akan berkata kepada Allah, wahai Robku, di mana ayah ibuku yang dulu mengantarkan aku mengaji, yang dulu memotivasi aku untuk terus sholat, yang dulu memotivasi aku untuk terus ibadah saum, berbuat baik. Maka kata anak-anak kita nih, coba bisa dibayangkan enggak? Kata anak-anak kita kepada Allah, ya Rabb, aku ingin cari ibu bapakku di mana? Kenapa enggak ada di surga? Aku ingin memberikan syafaat. Aku ini menjadi seorang penghafal Quran 30 juz. Di antaranya karena perjuangan ayahku yang senantiasa mengantarkanku. Ya, mengantarkanku pagi hari menuju tempat ngaji, menuju tempat untuk menghafal Al-Quran. Maka izinkan ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada mereka. Nanti nih Amr bin Mu'ad ini ya, kelak akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, di mana Kabsyah bin Rafi' yang telah memberikan semangat kepadaku untuk berjihad di jalanmu. Seorang ibu yang senantiasa berdoa dengan derayan air mata ya, untuk keselamatan anak-anaknya, di mana mereka? Amr bin Mu'ad akan berkata kepada Allah, dan Allah mengizinkan bagi siapapun para syuhada Uhud untuk memberikan syafaat bagi keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya berikan kabar gembira, wahai para ibu dimanapun Anda berada, tetap bersabar mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tidak takut kecuali takut mereka kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang dia
belajar Al-Quran, kemudian Allah ridho kepadanya, dan kelak anak-anak kita yang memberikan syafaat kepada kita biidznillah, atas izin Allah, agar kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang hari ini mau mengorbankan waktunya, mau memberikan waktunya untuk mendampingi anak-anaknya mencintai agamanya, mencintai Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulnya. Demi Allah, pengorbanan kita selama ini tidak pernah akan sia-sia, karena Allah yang akan membalasnya nanti di hari kiamat nanti. Subhanallah. Jadi beginilah keadaan Amr bin Mu'ad yang telah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW kepada Kabsyah bahwasanya Amr bin Mu'ad adalah sosok seorang putra yang akan memberikan syafaat kepada keluarga besarnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah bersedih ya teman-teman, kalau kita hari ini Allah berikan kemuliaan anak-anak yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, yang mencintai agamanya. Walaupun anak-anak kita hari ini belum mampu, belum bisa memberikan kepingan-kepingan dunia, tapi hadiah terbesar yang akan mereka berikan kepada kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah Amr bin Mu'ad wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Sa'ad bin Mu'ad yang masih hidup. Dan ketika itu ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq ya, ketika peperangan Khandaq, maka seperti biasanya nih Kabsyah bin Rafi', Ummu Sa'ad, beliau memberikan motivasi kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Sa'ad bin Mu'ad ya, beliau termasuk dari prajurit yang luar biasa ya. Saking semangatnya Ummu Sa'ad, sampai-sampai Ummu Sa'ad itu lupa untuk melihat baju besi yang dikenakan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika itu tuh baju besinya Sa'ad bin Mu'ad tuh ada, mohon maaf, di bagian lengannya itu sudah tidak lagi sempurna. Jadi tidak ada besinya itu loh teman-teman, terkelupas besinya itu. Sehingga itu membuat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bersama Ummu Sa'ad ya berada di benteng Bani Harisah, masih ingat enggak perang Khandaq? Perang Khandaq kan waktu itu kan Rasulullah SAW mengumpulkan para wanita-wanita dan anak-anak di benteng Bani Harisah ya. Dan ketika itu Aisyah tuh sudah berkata kepada Ummu Sa'ad, ya Ummu Sa'ad, ya Ummu Sa'ad, lihat deh. Lihat, coba perhatikan baju besi yang digunakan oleh Sa'ad ya. Kalau misalnya bisa baju besinya itu yang sempurna, yang nggak ada robeknya gitu ya. Subhanallah, ini saking semangatnya Ummu Sa'ad sampai lupa ya, dan berperanglah ya Sa'ad bin Mu'ad dengan orang-orang Quraisy. Subhanallah teman-teman. Dan ternyata Allah mentakdirkan Sa'ad bin Mu'ad ini terkena tombak ya di bagian lengannya yang bolong tadi. Dan subhanallah ketika itu Sa'ad bin Mu'ad pastinya merasakan sebuah sakit yang luar biasa. Dengan sakitnya yang luar biasa itu Sa'ad bin Mu'ad bersabar dan mengatakan, beliau berkata kepada Allah, ya Allah, ya jika engkau masih menyisakan peperangan antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah SAW ya, dengan orang-orang Islam, dengan kaum muslimin, kata Sa'ad nih, maka ya Allah panjangkanlah usiaku hingga aku bisa berjihad di sana. Subhanallah teman-teman, ini perkataan ini tuh tidak bisa keluar dari seseorang yang tidak mencintai Islam. Perkataan ini tuh keluar dari seseorang yang memang dia mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasulnya. Perkataan ini keluar. Sampai-sampai kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Allah, kalau engkau masih menyisakan peperangan setelah ini ya, dari perang Khandaq ini, maka ya Allah panjangkanlah usianya, panjangkanlah usiaku, bukan untuk mendapatkan kepingan-kepingan dunia, bukan. Tapi Sa'ad bin Mu'ad ingin kalau Allah panjangkan usianya agar bisa berperang, berjihad lagi, ikut merasakan bagaimana nikmatnya berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Sampai kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Allah, jika engkau telah mengakhiri peperangan ya antara kami dengan orang-orang Quraisy, maka saya terima dengan takdirmu ya. Kalau engkau mau mewafatkanku, maka saya terima. Masya Allah ya. Dan Allah mengabulkan ya doanya Sa'ad bin Mu'ad ya. Allah kirim angin yang luar biasa ya, Masya Allah. Dan Allah berikan kepada orang-orang kaum muslimin kemenangan yang luar biasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sa'ad pun kembali ke kota Madinah, dan subhanallah beliau ketika itu tinggal di sebuah kemah dekat dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan luka yang beliau dapati ya di lengannya itu ya, dan itu lukanya itu semakin hari semakin parah. Subhanallah, Rasulullah SAW begitu perhatiannya kepada Sa'ad bin Mu'ad teman-teman. Kalau beliau habis sholat di masjid beliau tuh, beliau
mesti melewati Sa'ad bin Mu'ad. Dan beliau pasti bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Kalau pagi berjumpa dengan Sa'ad, ya Sa'ad, bagaimana kabarmu di pagi hari? Kalau sore Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad, beliau juga mengatakan, ya Sa'ad, bagaimana kabarmu? Ya terus ya. Sampai suatu hari, Sa'ad ini akhirnya dibawa ke seorang wanita yang biasa menangani luka-luka. Jadi zaman dahulu tuh ada memang wanita yang bernama, beliau itu namanya Rufaidah, yang biasa menangani atau mengobati lukanya para mujahid ya, yang berperang di jalan Allah, ataupun merawat luka-lukanya kaum muslimin ketika itu, namanya Rufaidah. Nah, ketika sudah dirawat lukanya, tetap saja sakitnya Sa'ad itu semakin parah ya. Akhirnya Sa'ad pun dibawa oleh kaumnya kembali ke perkampungannya ya, ke suku Bani Ashhal. Dan ketika Rasulullah SAW tahu nih teman-teman, bahwasanya Sa'ad dibawa oleh kaumnya ke perkampungannya, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan wahyu bahwasanya tidak lama lagi Sa'ad meninggal dunia ya. Maka Rasulullah SAW tuh bergegas ya, cepet-cepet nih teman-teman, cepet-cepet pergi ke perkampungan Bani Ashhal. Dan para sahabat mengikuti dari belakang ya, mengikuti dari belakang. Saking cepatnya Rasulullah SAW berjalan, sampai para sahabat itu akhirnya bercerita ya, dan ini kita bisa baca di buku-buku sirah, ketika Rasulullah SAW tuh berjalan begitu cepat ke perkampungan Bani Ashhal, kata para sahabat, kita tuh ngikutin Rasulullah sampai nggak bisa, sampai sandal-sandal jepit kita itu pada putus, kata sahabat. Saking cepatnya Rasulullah, sampai sorban-sorban atau imamah yang dikenakan para sahabat tuh sampai pada jatuh ya. Itu karena mereka tuh nggak mau ketinggalan gitu loh, nggak mau ketinggalan dengan jalannya Rasulullah SAW ya. Subhanallah, bisa dibayangkan saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, saking cintanya mereka ya. Rasulullah berjalan cepat, mereka ikutin, nggak peduli sendalnya mereka lepas gitu ya, copot, nggak peduli, mereka ikut Rasulullah SAW ya. Dan ketika sampai di rumah perkampungan Bani Asad tuh, mereka bertanya ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, maksudnya mengadukan apa yang terjadi kepada mereka. Ini loh sendal kita tuh pada copot gitu ya, imamah kita pada terbang, itu karena mengikuti Rasulullah SAW. Sebenarnya ada apa gitu ya. Maka Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabat, saya tuh khawatir, kata Rasulullah SAW tuh ya, kalau saya nggak cepet-cepet nih, nanti yang mengurusi jenazahnya Sa'ad itu, yang memandikan jenazah Sa'ad itu nanti didahului oleh malaikat. Jadi Masya Allah ya, Rasulullah tuh saking cintanya kepada Sa'ad ya, Masya Allah, karena Rasulullah tahu Sa'ad itu adalah seorang pejuang yang luar biasa ya, dan ibunya juga Kabsyah juga seorang yang luar biasa memotivasi anak-anaknya, sampai Rasulullah SAW tuh pengen memandikan jenazahnya Sa'ad, dan tidak mau kalau jenazahnya Sa'ad itu dimandikan oleh para malaikat ya. Subhanallah, berlomba-lomba dalam kebaikan, sampai kata Rasulullah SAW, saya tuh tidak mau akhirnya kedahuluan malaikat sebagaimana malaikat memandikan jenazahnya Handalah ya. Teman-teman nanti bisa ingat lagi bagaimana ceritanya Handalah ketika jenazahnya dimandikan oleh para malaikat ya. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa Rasulullah SAW tuh berjalan cepat-cepat ya ke perkampungannya Bani Ashhal, karena pengen memandikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, subhanallah ya, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun ya meninggal dunia, syahid ya. Dan subhanallah, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, Rasulullah SAW mengatakan sebuah perkataan yang subhanallah ya, ini perkataan yang tidak biasa, perkataan yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, arsy-Nya Allah, arsy-Nya Ar-Rahman itu terguncang karena kematiannya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi arsy-Nya Allah itu teman-teman, makhluk Allah yang begitu besar. Arsy-Nya Allah itu besar banget, yang nanti pada hari kiamat nanti akan digotong oleh 8 malaikat. Dan ketika ditanya oleh para sahabat 8-nya itu berapa, Allah Ta'ala alam bisawab, bisa 8, hitungannya 8, entah 80, entah 8.000, entah Allah Ta'ala alam bisawab. Yang pasti satu malaikat saja besar menggotong arsy-Nya Allah, dan itu tidak bisa digotong oleh satu malaikat, 8 malaikat. Dan arsy-Nya Allah yang begitu besar, makhluknya Allah yang begitu besar, itu berguncang ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat. Masya Allah, saking mulianya Sa'ad bin Mu'ad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya ya. Karena Allah tahu Kabsyah bin Rafi ini adalah seorang ibu yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya ya. Allah berikan kemuliaan ini kepada putranya, pada Sa'ad bin Mu'ad. Sampai-sampai teman-teman, bukan hanya arsy-Nya Allah yang tergoncang, Allah turunkan 70.000 malaikat ke muka bumi ini untuk ikut mengiring jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan para sahabat kala itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami, kata para sahabat, ketika mengangkat jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, itu jenazahnya ringan sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakannya,
Sungguh wahai para sahabat, ketika engkau merasakan jenazah Sa'ad bin Mu'ad itu ringan, karena sejatinya yang menggotong jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad itu dibantu banyak para malaikat. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad telah menemui syahidnya. Sa'ad bin Mu'ad jenazahnya diiringi dengan ribuan malaikat. Sa'ad bin Mu'ad ketika wafat tergoncanglah arsy Ar-Rahman. Bagaimana nanti ketika kita wafat? Siapa yang akan mengiringi jenazah kita? Akankah Allah turunkan malaikat mengiringi jenazah kita? Ini yang menjadi pertanyaan kita masing-masing. Maka masih ada waktu, teman-teman, bagi saya pribadi dan teman-teman semuanya. Mari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan serendah-rendahnya ketika kita wafat nanti, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat untuk mengiringi jenazah kita. Kabsyah bin Rafi melahirkan dari rahim beliau sosok putra-putra yang luar biasa, pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Kabsyah bin Rafi ini termasuk orang yang berlomba untuk menjadikan rumah beliau itu sebagai tempat persinggahan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Ya, jadi beliau itu benar-benar menjamu Rasulullah SAW, benar-benar ingin memuliakan Rasulullah SAW ya. Apapun yang beliau miliki itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk seorang wanita yang ikut berjihad dalam peperangan Uhud ya, bersama putra-putra beliau, bersama Amr bin Mu'ad, bersama Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah ya. Dan beliau juga termasuk wanita yang bersabar dengan kematian putra-putra beliau ya, dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad, dengan kematian Amr bin Mu'ad ya, Masya Allah. Dan beliau termasuk seorang wanita yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW yang bahwasanya anak-anaknya akan memberikan syafaat kepada beliau dan keluarganya ya, Masya Allah. Dan beliau terakhir ya termasuk wanita yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya.